Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini harus bertindak. Banyak orang Kristen yang disesatkan oleh pikirannya yang tidak mengerti kebenaran Alkitab secara tepat. Mereka merasa kalau sudah percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang mati di kayu salib, mengaku dosa, dan menjadi pendamai antara Allah dan manusia, maka mereka secara otomatis sudah berkeadaan diperdamaikan dengan Allah. Saudaraku, padahal faktanya mereka belum berdamai dengan Allah. Memang Yesus membawa perdamaian, namun banyak orang Kristen yang belum memberi dirinya diperdamaikan dengan Allah. Secara nalar mereka merasa sudah diperdamaikan dengan Allah, tetapi kenyataannya dari perilaku hidupnya menunjukkan bahwa mereka adalah seteru atau musuh Allah. Dalam Filipi pasal 3 ayat 18-19 tertulis, "Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi." Walaupun sudah menjadi orang Kristen, tetapi kalau masih duniawi, maka mereka berkeadaan sebagai musuh Allah, saudaraku. Karena orang yang mengasihi dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Mengasihi dunia artinya orang yang hidupnya masih bisa dibahagiakan oleh dunia ini, sehingga terikat dengan materi dunia dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kesucian Allah. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya belum berdamai dengan Allah, sebab mereka masih mencintai dunia dan tidak hidup di dalam kekudusan Allah. Itulah sebabnya mereka tidak bersungguh-sungguh berusaha untuk membangun perdamaian dengan Allah. Pada waktu merayakan Natal pada bulan Desember, semua orang Kristen mengatakan bahwa Yesus telah datang ke dunia. Kedatangannya menyelamatkan manusia. Semua juga mengucap syukur dalam suasana euforia sukacita merayakan kedatangan Sang Juru Selamat. Dari kehebohan dan hingar-bingar serta kemeriahan Natal yang dirayakan, dikesankan mereka semua sudah memiliki keselamatan, saudaraku. Sudah memiliki perdamaian dengan Allah. Padahal faktanya banyak dari mereka yang belum berdamai dengan Allah atau tidak memberi diri untuk diperdamaikan dan diselamatkan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa keselamatan diterima secara otomatis ketika seseorang mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Kemudian mereka merasa sudah berdamai dengan Allah karena mengakui Yesus adalah sarana pendamaian antara Allah dengan manusia. Doktrin dalam sistematika teologi pada umumnya memformat demikian, sehingga jemaat terformat dalam pikirannya bahwa mengakui Yesus sebagai sarana pendamaian antara Allah dengan manusia berarti sudah berkeadaan berdamai dengan Allah. Ini sebuah pengajaran yang menyesatkan. Tetapi pada umumnya teolog dan jemaat yang mendengar ajarannya berpandangan demikian juga. Keadaan ini menempatkan mereka menjadi orang yang beragama Kristen tanpa perdamaian dengan Allah atau tanpa keselamatan. Keadaan ini mengkondisi mereka tidak mengerjakan keselamatan sehingga kehidupan mereka tidak dikembalikan ke rancangan Allah semula. Sungguh sangat mengerikan, saudaraku. Seolah-olah Allah sendiri diam atau senyap. Seakan-akan Allah sendiri diam atau senyap, saudaraku sekalian. Nah, ini yang kita harus serius memperhatikan hidup kita. Kalau seorang tidak sungguh-sungguh memeriksa diri dan mengoreksi diri dengan seksama, dia tidak akan pernah mengenal siapa dirinya. Sampai mati, saudaraku, akan gagal mengenal dirinya dengan baik.
merasa dirinya sudah berdamai dengan Allah, merasa dirinya sudah selamat, padahal belum. Kita harus melihat bahwa perdamaian dengan Allah memiliki dua aspek. Pertama, ketika masih belum mengenal Yesus, Yesus sudah mati bagi kita. Ini adalah perdamaian dari aspek secara pasif, saudaraku. Kedua, ada tanggung jawab dari pihak kita untuk memberi diri didamaikan dengan Allah. Dengan usaha mengubah diri, yaitu tidak mencintai dunia dan hidup dalam kekudusan Allah. Ini adalah aspek yang lain, aspek aktif. Kenyataannya yang kita saksikan dalam kehidupan banyak orang Kristen, saudara. Mereka tidak mengerti adanya tanggung jawab ini. Ya, mereka tidak mengerti adanya tanggung jawab ini. Nah, ini tragis sekali, saudara. Banyak orang Kristen merasa sudah diperdamaikan dengan Allah, sehingga tidak ada usaha yang sungguh-sungguh di dalam mengisi hidup kekristenannya untuk melakukan perdamaian dengan Allah. Padahal keadaan mereka belum berdamai dengan Allah sesuai yang dimaksud Alkitab. Dengan keadaan ini banyak orang Kristen sedang menuju kegelapan abadi, bukan hanya orang di luar Kristen, tetapi orang Kristen sendiri yang tidak memberi diri diperdamaikan dengan Allah, mencintai dunia, masih hidup dalam dosa, itu menjadikan dirinya musuh Allah. Banyak orang Kristen hanya melihat satu aspek pasif. Allah yang mengerjakan keselamatan, lalu manusianya menerima saja. Orang-orang Kristen seperti ini ya, menunjukkan bahwa mereka hanya melihat satu aspek dari perdamaian itu, yaitu aspek secara pasif. Bahwa Allah telah mendamaikan dirinya dengan manusia pada waktu manusia masih berseteru, saudaraku. Adapun aspek yang satu tidak diperhatikan, yaitu berilah dirimu diperdamaikan. Kematian Yesus sebagai korban adalah langkah memikul dosa semua manusia, ya, semua. Tetapi perdamaian dengan Allah hanya untuk umat pilihan yang terpanggil. Itulah sebabnya panggilan untuk sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, hanya diberikan untuk umat pilihan. Dalam hal ini dituntut perjuangan berat. Ya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa mengikut Yesus atau diselamatkan adalah masuk jalan sempit. Perjuangan berat. Kalau seorang Kristen menganggap bahwa kekristenan adalah jalan mudah untuk masuk surga, sehingga tidak ada usaha yang serius meninggalkan dunia dan hidup dalam kekudusan, maka itu berarti penyimpangan, kebodohan, dan itu kesesatan. Dan orang-orang Kristen yang menganggap bahwa kekristenan adalah jalan mudah untuk masuk surga, sehingga tidak ada usaha sungguh-sungguh untuk mengubah diri guna bisa berdamai dengan Allah, hidup dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Orang-orang Kristen yang tidak pernah menjadi anak-anak Allah yang baik. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.